Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri yang dirahmati Allah. Dalam kitab Injilnya Nabi Isa, beliau mengatakan ada beberapa kriteria orang bahagia. Ini bisa disebut resep bahagia dari baginda Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, beliau mengatakan dalam bahasa Injilnya, bahagialah mereka orang miskin karena merekalah sang pemilik kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin karena merekalah pemilik kerajaan surga. Ini kata Nabi Isa alaihissalam. Orang miskin itu bahagia, kata Nabi Isa. Kenapa bahagia? Sedikit pikirannya, sedikit bebannya, sedikit tanggung jawabnya, dan seterusnya. Orang miskin bisa santai dengan mudahnya. Pernah kita bangun kemudian kesiangan, saking capeknya bekerja, tidur kemudian bangun jam 7, bangun setengah 8. Ini kalau tidak orang miskin tidak bakal bisa. Kalau sudah kaya tidak mungkin. Jam 4, setengah 5, jam 5 itu sudah persiapan untuk kerja. Telat berangkat ke kantor, telat mengurusi pekerjaan, hilang hartanya. Kalau orang miskin tidak. Hidupnya itu merdeka, bebas dari tanggungan di dunia, bebas dari beban nanti di akhirat. Makanya berbahagialah orang miskin karena dialah sang pemilik kerajaan surga, kata Nabi Isa. Bisa santai bareng, nongkrong dengan teman, ngumpul dengan teman, ngopi bareng, ngerokok bareng. Ini kalau kita sudah kaya tidak bakal mungkin bisa. Bisa join ngopi bareng dengan temannya, ini kalau tidak miskin tidak bisa. Satu rokok sedot 2 orang 3 orang, kalau tidak miskin tidak bisa. Padahal itu luar biasa bahagianya. Coba kalau teman kita kaya, kita tidak akan mau, kita tidak akan berani, kita segan. Maka bahagialah orang miskin. Yang kedua, Nabi Isa mengatakan berbahagialah orang yang sedang berduka cita karena ia akan dihibur. Siapa yang menghibur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena duka cita kadang itu ada masalah, kadang itu terlalu banyak beban hidup. Semua itu tak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita punya masalah, maka Allah lah yang punya solusi. Jika kita sedang berduka, maka hanya Allah lah yang mampu membahagiakan kita. Tunggu saja, sabar, percaya. Masalah datang bersama jalan keluar, kesulitan datang bersama dengan kemudahan, dan kesedihan datang bersama dengan kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Bahwa kesulitan itu selalu hadir sejajar, bukan setelah. Hadirnya itu datang bersama dengan kemudahan. Sahabat cerita santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang penuh dengan kasih sayang, karena merekalah yang akan menguasai bumi. Bahagialah orang yang berkasih sayang, penuh lemah lembut kepada sesama, karena ialah yang akan menguasai bumi. Artinya bumi ini tempatnya orang yang berkasih sayang. Bumi ini tempatnya orang yang memiliki cinta yang luar biasa. Dimanapun orang yang ketika ia memiliki kasih sayang yang besar, maka ia akan selalu punya tempat untuk berteduh, selalu punya rumah untuk singgah, selalu punya tempat untuk pulang, walaupun itu bukan rumahnya sendiri. Basa Jawane, wong grapyak, wong sumeh, merekalah sang pemilik bumi ini. Dimanapun mereka berada, pasti ada keluarga. Dimanapun mereka berada, pasti ada teman-teman yang siap membantunya. Kenapa? Karena mereka punya kasih sayang yang besar. Bahagialah orang yang lemah lembut penuh kasih sayang, karena merekalah sang pemilik bumi ini. Kemudian Nabi Isa berkata, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan terpuaskan. Orang yang mencari ilmu, dahaga ilmu, lapar akan ilmu, maka ia akan terkenyangkan. Maka hausnya akan dibayar lunas dengan ilmu yang akan ia dapatkan. Orang yang haus, orang yang lapar akan mencari dimanapun tempat air, dimanapun ada makanan ia akan mencari. Begitupun orang yang haus akan kebenaran. Di mana ada kebenaran, pasti ia akan datang menjemputnya. Siapa yang haus akan
kebahagiaan akhirat, maka ia akan dipuaskan dengan kebahagiaan akhirat. Yang haus akan ilmu akan dipuaskan dan dimuliakan dengan ilmu. Kemudian Nabi Isa berkata, berbahagialah ia yang murah tidak pelit, karena ia akan dimurahkan, dimudahkan dalam segala-galanya. Pelit itu macam-macam, pelit harta, pelit ilmu, senyum saja ini loh. Masih banyak kita jumpai orang yang senyum saja itu susah. Senyum saja itu kayaknya mahal sekali. Padahal ibadah termudah itu salam, ibadah termudah itu senyum. Namun masih banyak orang kita jumpai, mereka senyum menunggu kita senyum. Berbahagialah orang yang tidak pelit atau murah, karena ia akan dimudahkan pula dalam segala-galanya. Banyak memberi tidak akan menambah miskin atau mengurangi daripada kepunyaannya. Banyak memberi akan memperbanyak kepunyaannya. Banyak memberi nasihat tidak akan habis ilmunya, justru akan bertambah keberkahannya. Banyak memberi harta uang tidak akan habis hartanya, justru hartanya akan semakin berlimpah. Sahabat cerita santri, Nabi Isa melanjutkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan dicintai oleh alam semesta. Berbahagialah orang yang suci hatinya, terbebas dari iri, dengki, bebas dari rasa cemburu, rasa ketidakpuasan. Berbahagialah ia karena ialah sang pemilik semesta. Ialah orang yang akan dicintai semesta. Hatinya suci, maka malaikat pun akan mendoakannya. Malaikat pun akan mencintainya. Bukan hanya malaikat, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah, mereka akan mendoakan kepada orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang teraniaya dalam kebenaran, karena ia akan menjadi raja di kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sedang lelah mencari ilmu, teruskan. Kamu sedang lelah berdakwah di jalan Allah, lanjutkan. Kamu sedang mati-matian melawan kebuduhan, melawan kemusyrikan, melawan kekufuran, lanjutkan. Karena engkau nantinya akan menjadi raja di kerajaan Allah. Di surga nanti, kamu yang hari ini rela untuk hidup susah, rela untuk menderita demi menyebarkan ilmu, demi mencari ilmu, demi mengamalkan kebaikan, demi mengajak kebaikan, demi berdakwah dan yang lainnya, maka bersabarlah. Jika tidak sampai dibahagiakan di dunia, maka yakinlah Allah mempersiapkan tempat yang tinggi, tempat yang mulia di sisinya. Sahabat cerita santri yang berbahagia. Kemudian Nabi Isa menambahkan, ini pesan untuk kita, jangan engkau memberikan mutiara kepada anjing-anjing yang menggonggong. Jangan engkau melempar permata kepada babi-babi yang berkeliaran. Kenapa? Agar mutiara, agar emas itu tidak diinjak-injaknya. Dan bukan hanya diinjak, kamu melempar emas, kamu melemparkan permata, bukan malah ia berterima kasih, namun kadang ia akan berlari mengejarmu dan menggigitmu. Apa artinya? Hati-hati dengan seseorang yang tidak mau dinasehati. Hati-hati dengan orang yang tidak mau menerima kebenaran. Intinya hati-hatilah dengan orang yang bodoh. Siapa orang bodoh? Orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang yang tidak mau menerima kritikan dan masukan, orang yang tidak mau memperbaiki kekurangan yang ada dalam dirinya. Ini orang bodoh. Maka hati-hati, karena kamu nasihati pun akan diinjak-injak nasihatmu. Bahkan suatu saat kamu menasehati akan dikejar dan digigit olehnya. Oke sahabat santri, mari kita menggapai bahagia dengan jalan kita masing-masing. Yang mengajar, bahagialah dengan berkahnya ilmumu. Bersyukurlah karena di luar sana banyak yang berilmu namun ilmunya tidak bermanfaat dan tidak digunakan oleh orang lain. Kamu yang hari ini masih diizinkan Allah mengajar, maka bersyukurlah. Yang hari ini seorang pekerja, syukuri, nikmati pekerjaanmu. Karena jutaan orang hari ini
masih mencari pekerjaan. Kamu yang hari ini sebagai seorang pedagang, nikmatilah, karena sebaik-baik pekerjaan kata Rasulullah adalah berdagang. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.